Inilah cerita yang dikisahkan oleh Atun tentang pertemuan awal dirinya dengan Nike Ardila, hingga kronologi di detik-detik terakhirnya bersama Nike. Artikel ini pernah dimuat di tabloid Bintang Indonesia nomor 124, edisi bulan Maret minggu ketiga tahun 1995. Dan berikut kisahnya. Sofiatun Wahyuni atau Atun, mungkin masih banyak yang belum mengetahui siapa beliau ini. Beliau merupakan orang yang paling terakhir kali berada di sisi almarhumah Nike Ardila di saat-saat terakhirnya. Namun tahukah kamu cerita awal pertemuan mereka bagaimana? Awal pertemuan keduanya berawal dari rumah saudara Nike yang bernama Nina. Nina sendiri adalah teman Atun sewaktu duduk di SMA. Dari situ Atun pun mulai akrab dengan Nike, seperti penuturannya ini. Kesan pertama saya bertemu dengan Nike seperti sudah kenal dekat dan lama sekali, karena kami langsung akrab satu sama lain. Kemudian Nike mengajak saya dan Nina untuk pergi ke Jakarta, tapi sayang saat itu saya tidak bisa ikut ke Jakarta, dikarenakan saya besoknya harus masuk sekolah. Saya bilang ke Nike kapan-kapan saja. Setelah sekian lama kami tidak bertemu, kemudian Nina bilang ke saya, "Tun, kamu dicariin terus tuh sama Keke." Setelah itu kami pun pergi ke rumah Nike. "Assalamualaikum," salam saya. "Waalaikumsalam." Sontak saja Nike langsung berteriak melihat kami datang ke rumahnya. Perasaan saya waktu itu seneng banget. Kemudian kami diajak oleh Nike untuk makan, ngobrol, dan bercanda bareng, seperti orang yang sudah kenal 100 tahun pokoknya. Dalam hati saya berkata, gile ini orang ramah banget. Padahal kan dia artis yang ngetop dan cantik. Tapi kok bisa ramah dan baik seperti ini ya? Tidak menyangka. Suatu hari saat Nike mau rekaman di Jakarta, saya diajak. Kali ini saya tidak mau menolak ajakan Nike lagi. Meskipun besoknya saya harus rela bolos sekolah. Setelah itu kami cukup lama tidak bertemu kembali. Seperti biasanya, Nina selalu bilang ke saya kalau saya dicariin sama Nike terus. Kemudian setelah saya selesai ujian sekolah, saya langsung datang ke rumah Nike. Lalu Nike bilang seperti ini kepada saya, "Tun, kamu mau nggak bantuin saya jadi manajer saya gitu?" Sontak saja saya kaget, tapi saya jawab saya mau. Lalu Nike bertanya lagi ke saya, "Beneran nih mau? Soalnya saya nggak mau orang yang maunya cuma setengah-setengah aja," katanya. Ya, sejak saat itu sampai Nike tiada, kita selalu akrab dan lengket terus seperti lem. Bahkan sampai sekarang pun Nike tetap lengket di hati saya. Saat musibah itu terjadi, saya mendapat banyak pertanyaan, seperti kronologi sebenarnya seperti apa sih Tun? Lalu saya ceritakan dari awal sampai akhir. Ceritanya begini. Sabtu dini hari pukul 1, Nike baru selesai syuting sinetron Trauma Marissa. Setelah itu kami pulang ke rumah kontrakan Nike di Jalan Mangga. Kemudian minggu pagi pukul 7 kita berangkat ke Bogor untuk syuting Warisan 2. Setelah selesai kami pulang ke Bandung ke rumah orang tua Nike. Malamnya sekitar pukul 11:30 kami pergi ke Hotel Jayakarta untuk menjemput Edi Bogel dan Ari Sihasale serta sahabat Nike yang lainnya. Lalu di sana kami ngobrol-ngobrol sebentar. Terus sekitar pukul 12:30 kami pergi ke diskotik Polo. Setelah itu pukul 3 pagi kami berempat, saya, Nike, Edi Bogel, dan Ari Sihasale bersiap untuk pulang. Tapi ternyata ban mobil Nike kempes. Kemudian Nike meminta bantuan kepada Denny yang juga salah satu sahabat Nike untuk mengganti dengan ban cadangan. Sebelum pulang, kami berempat mampir untuk makan di restoran Kintamani, dan di sana Nike bertemu dengan rombongan Denny serta kawan-kawan Nike lainnya. Kami selesai makan sekitar pukul 4 pagi, lalu kami pergi ke Hotel Jayakarta. Di sana Nike bertemu dan ngobrol sebentar dengan Gugun Gondrong. Sekitar pukul 5:30 pagi kami pamit pulang. Setelah sebelumnya kami juga mengantar Edi Bogel dan Ari Sihasale ke Hotel Jayakarta. Saat perjalanan pulang, saya melihat banyak sekali keanehan pada diri Nike.
Tiba-tiba Nike bertanya kepada saya begini, "Tun, kalau nanti saya nggak ngetop lagi dan nggak kaya lagi, kamu masih mau ikut dengan saya apa enggak?" Saya langsung jawab, "Saya tetap mau dong ke, saya mah nggak lihat gitu-gituannya." Sejenak Nike diam, lalu Nike kembali bertanya lagi ke saya, "Beneran nih Tun?" Saat itu saya merasa heran, tapi saya jawab juga, "Iya bener kok ke." Setelah itu tiba-tiba Nike menghentikan mobilnya, terus Nike bilang begini, "Kamu turun saja di sini deh Tun, kalau kamu nggak yakin, Nike bisa kok berangkat sendiri." Tapi saya bersikeras menjawab, "Enggak ah, Atun mau ikut aja kemanapun Nike pergi." Lalu saya bilang, "Udahlah ke, jangan ngomong seperti itu." Terus Nike tersenyum dan merangkul saya. Ada sebuah pertanyaan, mengapa jarak Hotel Jayakarta ke Jalan Riau yang hanya berjarak 6,5 km itu ditempuh Nike dengan waktu yang cukup lama, yaitu 1 jam. Mungkin pertanyaan itu terjawab di sini karena sebelumnya Nike sempat memberhentikan laju mobilnya untuk bertanya kepada Atun dan hendak ingin menurunkan Atun di jalan. Saat tiba di Jalan Riau, Nike bermaksud untuk menyalip kendaraan sedan merah di depannya, tapi sedan itu tidak memberi jalan ke Nike, malah semakin tambah kencang lajunya. Nike pikir karena melihat jalanan pagi itu masih sepi, mobilnya akan mampu melewati mobil sedan itu. Tapi tidak disangka, dari arah berlawanan muncul sebuah mobil TAF yang keluar dari arah kiri. Saat itu juga Nike kaget dan langsung membelokkan setir ke arah kiri. Tapi Nike ngambilnya terlalu banyak, lalu laju mobil tidak terkontrol. Mobilnya langsung muter ke arah kiri hingga akhirnya menghantam tong sampah. Saat itu saya teriak, ke Nike malah menengok dan tersenyum ke arah saya, seolah-olah Nike sedang berusaha untuk menenangkan saya. Setelah mobil menghantam tong sampah, Nike mungkin melihat kalau mobilnya akan menghantam pagar atau tembok dan mengarah ke tubuh saya. Saat itu Nike langsung memeluk saya, melindungi saya dan akhirnya bruk, terjadilah benturan keras. Saya hanya ingat waktu itu Nike sempat memeluk saya. Ya Allah, Nike memang betul-betul orang yang sangat baik. Dalam kondisi yang seperti itu, ia masih sempat untuk memeluk saya. Dan saya juga melihat Nike hanya pasrah saja sambil mengangkat tangannya. Kemudian saya pingsan. Saya tidak tahu kalau saat itu juga Nike meninggal dunia. Saya mulai sadar ketika saya berada di rumah sakit. Dan begitu saya membuka mata, saya langsung menanyakan Nike bagaimana. Nike sudah ditolongin dan sedang dirawat. Tapi keluarga saya bilang kalau Nike sudah berada di rumah sakit. Tapi saya merasa heran kenapa Nike tidak dirawat satu rumah sakit dengan saya. Keluarga saya pun bilang kalau luka yang dialami oleh Nike itu lain dengan saya. Jadi Nike dirawat di rumah sakit yang berbeda. Di situ saya sedikit merasa tenang. Tapi saya merasa aneh kenapa di luar ada banyak wartawan. Dan setiap kawan-kawan saya tanya tentang keadaan Nike, apa kalian sudah nengokin Nike atau belum? Mereka hanya diam dan bertingkah canggung dan langsung keluar ruangan, seperti ada yang disembunyikan dari mereka. Akhirnya pas tanggal 21 Maret, ada ibu-ibu yang berkunjung untuk menengok pasien sebelah. Disangka mereka saat itu saya sedang tertidur pulas. Lalu ibu-ibu itu keceplosan bilang, "Oh, pasien yang di sebelah itu Atun ya? Syukurlah dia masih dilindungi Yang Maha Kuasa. Tapi sayang, Nike tidak selamat ya dan meninggal di tempat kejadian." Spontan saja saya langsung teriak dan memanggil kakak saya. Saya marahin kakak saya. Mereka semua telah berbohong kepada saya. Kenapa saat saya tanya keadaan Nike mereka tidak bisa menjawab? Tapi mereka masih saja berusaha untuk meyakinkan saya kalau Nike baik-baik saja. Melihat saya yang begitu histeris, lalu saya disuntik oleh dokter dan saya pun tertidur. Begitu saya sadar, saya langsung tanya ke Denny Bib, satu-satunya orang yang bakalan terus terang bagaimana keadaan Nike sebenarnya. Saya minta kepastian bagaimana keadaan Nike sebenarnya, apa selamat atau tidak. Lalu Denny pun menjawab, "Apaan sih Tun, orang Nike baik-baik saja kok dibilang sudah meninggal." Tapi saya menangkap keraguan dalam kata-katanya. Lagi pula ia hanya sebentar saja berada di samping saya, kemudian keluar.
Tidak lama ada seorang pastor datang. Ia melakukan doa dan mengusap wajah saya. Kemudian ia berbisik ke telinga saya. Ia langsung bilang, sebenarnya Nike sudah tidak ada. Saat itu badan saya merasa lemas dan saya kembali histeris. Hari itu juga saya minta pulang. Saya bisa gila kalau lama-lama berada di sini tanpa kepastian kabar tentang Nike. Lalu malamnya saya datang ke rumah Nike. Saya sedih karena Nike, sahabat terbaik saya, telah pergi untuk selamanya. Nike itu baik, cerewet, lucu, rame terus, susah senang pun wajahnya selalu ceria dan selalu senyum. Sekarang serasa sepi rasanya. Udah gak ada lagi yang ngomelin saya, yang nyubitin saya, dan udah gak ada lagi suara teriakan memanggil nama saya. Atun! Saya merasa sangat kehilangan Nike. Pergilah, tenanglah engkau di sana. Atun akan selalu ingat dan mendoakan Keke. Atun sangat sayang sekali sama Keke. Kini Atun sudah rela Keke pergi. Semoga Keke tenang dan tersenyum di sisi Tuhan yang Maha Kuasa. Itulah sebuah cerita yang dikisahkan oleh Atun tentang pertemuan awal dirinya dengan Nike Ardila, hingga kronologi di detik-detik terakhirnya bersama Nike. Semoga kisah ini menambah informasi dan selalu bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.